Osake Nabi Rasul kang kantos ing alam dunya minangka kiblating panembah. Osate sastra kitab kang tinulis minangka tuntunaning panembah. Osake agama kapitayan minangka budidayaning panembah. Iku kabeh bukti nyata menawa saben jaman iku ana risalah. Tondo bukti menawa saben jaman iku ana kang paring wewarah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulqilahi salatan daimatan bidawami mulqilahi. Batinuka la ilaha illallah siruma man sholla lillahu fa bizun ala man taba ittakhidillah man matara adunuba dunuba ya fil yada ratibil qalbi bil qawli sabi. Sluku pato elo sirama menyang Solo oleh payung muda mencetit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah duit mencetit
saliku batinuka batinuka la ilaha illallah siruma man sholat lillahu faizun ala matabat ittakhidhillahi rabba man madara adunuba ya miliyada ratibin qalbi bil qawli sabi. Terima kasih. Lagu Suluku-Suluku Bathok itu lagu yang digagrek Sunan Kalijogo yang disohkan sama Sunan Giri. Suluku-Suluku Bathok, Usluk Salik Batinuka ini satu sindiran yang luar biasa hebat di zaman itu ya, yang masih langgeng sampai sekarang menjadi sebuah lagu. Tapi sebenarnya penuh dengan pembelajaran, pengajaran sebuah sistem kehidupan akan sia-sia tanpa ada nilai batin yang menyertai. Jika hanya sebuah tatanan lahir itu bersifat syariat, maka akan habis. Ini makna yang luar biasa. Batinuka la ilaha illallah, bahwa normal kehidupan yang dijalani normal, dadi pegawai, dadi pengajar, dadi petani, dadi pedagang, dadi ojol, dadi warung, jadi menjadi apapun dan menjadi siapapun, bahwa batinuka itu di dalam batin kamu itu harus terwujudkan la ilaha. La ilaha itu bukan kalimat konsep la ilaha illallah mlebu surga. La ilaha illallah itu kunci mlebu surga. Iya, bener, kunci. Tapi piye penjelasannya? Apa muni la ilaha illallah ping swidak kasangan jaran itu kemudian mlebu surga? Nek gak mlebu surga swidak jaran. Jangkrik kan gitu kan bahasa misuwe. Jadi pada saat dikatakan la ilaha illallah, la ilaha itu orang yang memiliki kompetensi yang sungguh-sungguh dalam kehidupan berdunia. Orang yang memiliki talenta yang luar biasa dalam kehidupan dunia. La ilaha itu gerakan aktivitas kita berdunia dengan sungguh-sungguh la ilaha, tapi tidak diorientasikan di dalam batinnya. Itu adalah dunia untuk dunia. Ilallah di dalam batinnya yang ditampakkan, yang diwujudkan adanya itu adalah di dalam batin keberadaan dia yang punya nama Allah, la ilaha illallah. Karena nama Allah sendiri itu makna yang memiliki sebuah nilai menuju kepada dia, Allahu, dari kata hu kan gitu ya. Itu kemudian lahu, lillahu, tambah alif lam mim, Allah kan gitu. Lahu, musning hanya untuk dia. Hu itu adalah dia yang tersimpan di dalam dada mengenai huwa. Lahu, lillahu, apapun aktivitasnya untuk dia. Allah ditambah alif lam, isim takrif sehingga makrifah dan bersistem dalam metode. Saat Allah disebut, maka kita sadar sebagai hambanya menuju kepada dia semua aktivitas. Itulah disebut Allah. Jadi alif lam ha. Ini yang malam Jumat juga sudah kita sampaikan. Oh, tapi kemarin kan hanya santri. Jadi Allah itu sebuah kalimat
bukan berarti tanpa makna. Di situ saat Allah disebut ya terekam bahwa aktivitas kita menuju kepada Dia. La ilaha illallah. Yang manggone itu di dalam inti kehidupan siruma'a man shola. Jika di dalam dadanya itu berfungsi rasa pada makrifat kepada Allah, maka dia bersama dengan siapapun man shola, maka dia dikatakan menyatu dengan Tuhan, bergabung dengan Tuhan. Lilau faizu ala mantaba, terwujud kemenangan orang yang menyatakan mutu qabla anta mutu ittakhidillah robba. Dalam sebuah sistem apapun dalam menyembah menghamba itu hanya kepada Allah dalam sebuah sistem rububiyah, sistem berdunia, akan tetapi dalam hukum Allah. Maka katakan hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallah hukma liqaumi yuqinun. Apakah menungso itu memilih hukum jahiliyah toh? Hukum yang mereka tidak tahu sumbernya, hukum yang tidak tahu tujuannya dalam hidup dunia ini. Afahkumal jahiliyah yabghun. Apakah mereka memilih hukum jahiliyah yang mereka disepakati kemudian dianggap ini dari Tuhan? Failul ladzina yaktubuna kitab bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Waduh, iki ayat iki kejem. Kak apa-apa kejem-kejeman. Cilaka lilladzina yaktubu, orang yang membuat kitab, yaktubul kitab, yang menulis biaidihim dengan tangan mereka, hasil pikiran mereka dari bacaan, tsumma kemudian yakulu dikatakan hadza min, inilah kebenaran dari Tuhan. Jika kamu membaca ini berarti kamu akan sampai kepada Tuhan. Ayo, gendeng ke ayat ini. Min intilah layas tarubihi, dengan maksud untuk memperoleh kemuliaan dunia supaya dapat disebut sebagai orang yang terhormat. Maksud ayat ini ndredeg lho saya. Tamanna qalila, kemudian maka kecelakaan yang besar bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka. Mimma katab aidihim katabat aidihim wa wailul lahum mimma yakasibun. Di bulan Beleni, besar bagi mereka akibat perbuatan yang mereka kira itu adalah dari Tuhan, padahal dari pikirannya. Ditulis tangan mereka, kecelakaan bagi mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Karena mereka tidak langsung ketemu dengan sang pemilik kewenangan. Ini pangapunten. Man mata ro'a dzunubah, barang siapa man mata, kehidupan di dunia ini menyatakan mati, akan tetapi hatinya melihat Tuhan. Jadi dzunubihi tainu ya fa'ilu yadahu, mereka inilah yang berada dalam cakupan Allah, rengkuhan Allah dalam kehidupan beragamanya, dalam semua aktivitasnya. Dan bukul bil qouli tsabit, maka lesan yang terungkap adalah mengisbatkan batin. Perbuatan yang lahir adalah penetapan hati, yang di dalam hati itu adalah karena telah mengenal Tuhannya. Kan suluku-suluku batok
bathoke lailo. Si Rama menyang Solo oleh-oleh payung muto. Mak jentit loro lobah wong mati ora obah. Di versi yang lain suluku suluk salik fi batni la ilaha illallah bathoke lailo. Fi batni la ilaha illallah bathoke lailo. Si Rama sir rasa kang inti, si Rama apapun yang dilakukan mayusoli harus menyatu dengan Tuhan, maka dia menjadi hamba. Okay. Jamaah rahimakumullah hadirin. Qad ja'atkum mau'idah min rabbikum hi menungso. Apakah hukum jahiliyah yang kamu pilih, kamu tidak mengetahui tujuan pulang, tempat kembali setelah kamu masa pakai di dunia? Apakah itu yang kamu inginkan? Tidakkah hukum Allah lebih baik? Kenapa kamu tidak mau pasrah? Ya Yohanes, menungso, sungguh ja'atkum mau'idah, sungguh aku datangkan kepada kamu mau'idah mir rabbikum. Aku datangkan mau'idah. Mau'idah itu kata, mau'idah itu kata penggugah hati yang menghidupkan nurani. Itu disebut mau'idah. Jadi mau'idah itu duduk nasihat, nek kowe mantenan mau'idah hasanah. Mau'idah itu penghidup rasa, penghidup kata yang menghidupkan hati nurani. Perihal berfungsinya hati nurani. Hati nurani berfungsi itu adalah saat mengenal Tuhan. Kalau mengenal kebendaan itu sanubari. Tapi kalau nurani itu mengenal Tuhan. Posisinya berbeda. Kalau hati nurani itu mengenal Tuhan itu di tengah dada, simbolnya Garuda, tengahnya bintang. Kuiki tulisan bintang, duduk apa itu? Tulisan bintang gitu loh ya. Duduk bintang. Wiki nek maem sego ki apa cukup nek we penyembuhnya lapar ki apa? Makan apa nasi? Ayo. Makan nasi. Jadi penyembuhnya orang lapar itu makan nasi atau makanan. Atau penyembuhnya orang lapar itu adalah tulisan nasi. Sing di? Yang mana? Penyembuhnya lapar itu tulisan nasi apa nasi nih? Nasi. Sepakat? Yakin? Yakin? Loh nek yakin jadi nyata nih. Penyembuhnya hati mengmoco Quran, duduk Quran nih, terus piye jajal. Jadi penyembuh hati itu adalah Quran, duduk moco Quran, piye kecacakane, bunek weh. Kata yang menggugah, menghidupkan, yang berada di dalam dada, yang menjadi bahagia, yang menjadi sembuh. Kowe nek kangen, kowe iki nek kangen karo wong tuamu, kalau kangen kepada pasangan kamu, kowe iki nek kangen tombone apa? Petuk. Cukup fotonya apa petuk? Tulisan apa petuk? Waduh bar lunga mulih. Terus kemudian di jero nek tulisane pangapunten nggih Mas, kula nembi aduh-aduh tibake malah lunga aduh sing diparani. Gelo enggak? Duwe bojo ora pamit.
Terus sing diarani penyembuh apa? Ketemu toh? Kepethuk toh? Lah nyapa kowe nek di surga kok ora pengen pethuk karo sing dhewe surga? Tombone iki widodari apa sing duwe widodari? Kowe iki nek mlebu surga ki tombomu ki susu madu karo hammer to. Jadi sok iki enek jaman nek di surga kowe iki ngombene iki nek iso ngempet ora mabuk kowe ngombe sok ndek kono 70 kali nikmatnya apa minum yang memabukkan di dunia ya ta? Ta? Kan kuno ta? Nek bahasane sakit nutritan digawe sangka jadi wain seperti wain sangka apa anggur ning gak memabukkan ta piye nek sisteme nek kowe gawe anggur dhewe tanpa sistem sing dari bapak mesti wong mabuk kalau bayangkan dari sini jadi ki gawe anggur tapi gak memabukkan justru nek kowe ngombe nutritan kemudian barang yang memabukkan mbok campur jadi netral zat alkoholnya menjadi hilang tapi aku nyaran terus kowe tuku Manson itu ada bahan yang berbeda, ada metode yang berbeda yang kita sudah siapkan secara enggak kentara di jerone manuto. Sekaligus penyembuh yang dikembangkan adalah bakteri positif karena di situ ada bakteri batu meteor itu yang enggak mungkin dapat ditiru kan gitu loh. Mirabikum wa syifa. Jadi ada kata yang menjadikan penyembuh, kemudian lima fisuduri menjadi penyembuh penyakit hati. Penyembuh. Jadi ada mau'idoh yang menjadi penyembuh penyakit hati. Wes iki wes jadi yang diarani mau'idoh itu penyembuh penyakit hati. Tapi nek kowe ndek gone mau'idoh semula rilek, malih kenceng pengen nikah. Lah kuwi wis dadi ngregeti ati kan gitu toh. Wong mau'idoh di Quran itu dikatakan penyembuh ya. Penetral. Katakan demikian. Tapi mau'idoh itu sebenarnya awalnya adalah kata-kata ini yang membuka hatinya menjadi mengenal Tuhan. Itu disebut mau'idoh. Dan penjelasan saat baiat berkah itu. Itulah wasifah lima fisuduri wahudan, dan itu juga sebagai terang sehingga hidup ini dapat berjalan, wa nurul ladzi sehingga cahaya dalam kehidupan, wa rahmah, dan menjadikan bertemunya titik temu dengan Tuhan. Sekali lagi bahagia itu bertemu dengan Tuhan, bukan ketemu widodari. Kowe nek mlebu surga, mlebu nggone entuk widodari, gak kenal karo sing duwe widodari, nggih. Jenengan butuh ngerti. Kuwi nek kowe langsung mbok tubruk jenenge zina. Nah, kenara? Kowe iki mara saiki cah nom-nom, mara ndek nggone sing mbok dedepi arepe mbok nikah, kowe nek gak petuk wong tuane sing duwe bocah kuwi, langsung mbok gawa mlayu, jenenge zina tanpa wali. Ya ora? Kowe nek petuk wong tuane kelakuanmu apik, bocahe dilungne, kok matuk dadi mantuku iki. Pentalitan njaluk dadi mantu. Dijantur. Gitu. Ini suguh ki wis otomatis. Suguh ki.
Teko waduh rong petuk wis njaluk jajan. Iki jenenge tamu kurang ajar iku. Kul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Nyatakan dengan sebenarnya bahwa dia itu adalah terang, dia itu adalah terang bagi mereka yang beriman dan penawar dan hudan dan sekaligus sebagai penyembuh. Makanya di corona, di santri kita, di jamaah, alhamdulillah nggak kena. Karena tadriyadul al batin, bahwa yang lahir itu menampakkan yang batin. Nek atine kosong, roh virus iki dileboni gitu. Virus iki roh. Bal huwa ayatun bayyinah fi surati utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina ilad dolimun. Dengan sebenar-benarnya nyoto dia itu harus ada di dalam dada. Huwa itu kata ganti orang ketiga tunggal yang tersimpan di dalam dada. Itu disebut domir. Huwa itu domir. Sesuatu yang tersimpan di dalam hati orang ketiga tunggal. Huwa yang punya nama yang disebut oleh lesan. Itu huwa. Makanya untuk dapat mengenali huwa Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati. Dia yang punya nama Allah, yang tidak ada Tuhan, yang dijadikan tempat kembali, tempat tujuan, tempat bergantung ilah kecuali dia yang telah ditetapkan di dalam hati, alimul ghaibi, yang mengenalinya adanya ilmu al-ghaib. Ghaib dengan al-ghaib itu beda. Nek ghaib itu barang sitok, ora ketok meripat. Ghaib itu bisa apa wae, pokoknya sitok. Entut ki sitok apa akeh? Nah, gitu. Nanti barang raketok tapi sitok. Nek al-ghaib barang sitok, barang hanya satu jumlahnya, al tapi bisa dikenali keberadaannya. Alimul ghaib, ilmu yang menunjukkan barang satu tapi dapat dikenali keberadaannya, tentang Tuhan, keberadaan Tuhan. Itu al-ghaib. Wasyahadati, dan ilmu yang menjadikan seseorang itu bersaksi dalam fakta rasa keberadaan dia, sehingga dia itu nyata. Huwa Rahman, huwa Ar-Rahim. Itu penyembuh dada. Nah, ini di dalam dada ada penyembuh. Kemudian penyembuh dari kondisi reses. Apa solusinya? Resesi ekonomi, perihal dan juga perihal sumber daya manusia, perilaku kemandirian. Resesi apa? Apa jawabannya? Kita alaika dulu. Ya, diselani alaika dulu. Sekarang ini kita hampir masuk di kuartal ketiga. Dan ini tanda-tanda secara hukum resesi. Ini adalah tampaknya minusnya lebih lagi. Berarti kita masuk reses. Apa tambah nih? Sebab nek wis masuk reses berarti akan banyak kebijakan regulasi yang ditarik. Gitu loh. Akan ada pengaruhan regulasi. Entah ini apa nanti. Apakah yang kita lihat seperti di Inggris atau yang dilihat di Singapura atau yang kita lihat di Jepang, ada regulasi-regulasi yang akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan kita, kehidupan masyarakat seperti apa. Apa mengatasi proses ekonomi.